Oke kok, pagi ini saya sedih sekali. Baru dari pemakaman. Jadi kan saya yang kemarin sakit itu tadi pagi mati. Saya bangun tidur lihat dia sudah tergolek lemas. Ini saya mandikan dulu jenazahnya ya, karena mau saya kubur. Sialan, saya panggil dokternya nggak datang-datang. Nanti kalau datang dokternya suruh ngobatin saya aja. Minta maaf ya nak, gara-gara membangun channel YouTube. Waktuku habis dan tidak bisa mengurusmu. Sekarang kamu saya kubur dulu. Kun fayakun, yang terjadi terjadilah. Nah, ini foto-foto dia waktu masih hidup. Ya, sudahlah. Mau gimana lagi? Hati sedih gini, enaknya pergi mancing nih. Oke lah, saya siap-siap dulu. Oke, hari ini kita akan sesi kopdar. Saya akan bahas apa saja yang saya siapkan untuk mancing. Kita seruput kopi dulu. Oke, lanjut. Pagi-pagi saya dapat WA. Ini adik bos saya. Dia sudah gatal pengen mancing. Pagi-pagi dia WA saya. Hey Kof, kamu lihat cuaca hari Rabu. Saya mau pergi mancing. Bentar ya bos, saya lihat dulu. Langsung saya buka video ini. Agustus ini saya cepatkan aja ya. Ini video tayang tanggal 18 ya. Nah, adik bos, kan mau mancing hari Rabu tanggal 28 itu. Kebetulan itu harus mati. Saya bilang sama adik bos. Adik bos, ini beresiko harus mati. Tapi kalau anginnya sih bagus ya, di bawah 9 knot. Sama gelombangnya sih juga bagus, di bawah 30 cm. Langsung dia bilang, mau ikut nggak, Kof? Wah, hari kerja disuruh mancing, saya bisa dipecat sama kakak bos. Siangnya ditelepon lagi, hei Kof, ikut ya hari Rabu. Waduh, gimana ya, perkara berat ini. Saya mau nolak, tapi ini kok ya adik bos. Tapi nanti kalau saya izin, bos saya telepon, hei Kof, di mana kau? Di laut bos, lagi mancing. Sialan kau. Emang kau sudah jadi bos besar, hari biasa kok bisa enak-enak mancing di tengah laut? Daripada tanggal 1 saya nggak terima gaji. Ya sudahlah, saya nggak ikut. Saya bilang ke adik bos, bos itu resiko harus mati loh bos. Nanti sebelum berangkat mancing cari pengemis dulu ya, kasih uang yang banyak supaya dapat untung. Jadi si adik bos ini panas sama kawan saya. Kawan saya tanggal 24 kemarin berangkat mancing. Ini kawan saya ya, itu bisa dilihat tanggalnya, tanggal 24 bulan 8 pukul 5.57. Jadi minggu lalu kawan saya ini telepon saya, ayo tanggal 24 kita mancing. Saya bilang ini bulan hantu. Dia bilang aman karena spot kita ada di balik gunung, jadi kita nggak kena angin. Akhirnya saya lihat di Windy, oh ya memang bagus itu, tidak sampai 9 knot. Tapi karena saya harus lembur bikin konten, saya terpaksa nggak ikut. Kawan saya ini prinsipnya sama dengan saya. Dia juga tahu hitungan kalender mancing persis seperti yang apa saya bahas di tanggal 18 kemarin. Makanya dia dapat arus yang bagus di tanggal 24 kemarin, karena tanggal 24 kemarin memang arusnya cukup bagus. Kok bisa dapat arus bagus? Lihat saja konten ini ya. Singkat cerita, trip Sabtu kemarin 24 Agustus ini berhasil. Dan pulang hasilnya full box. Ini ikan tenggiri ya. Jadi dari tadi strike-nya ikannya besar-besar. Kenapa? Karena satu, tanggal mancingnya tepat, dan kedua kaptennya bagus, persis seperti konten tanggal 18 yang saya ceritakan. Maka tidak heran kalau mengikuti analisa pada konten tersebut, hasilnya pasti full box. Ini dari tadi strike-nya ikannya besar-besar terus. Ikan ebek, ikan tenggiri, ikan kakap merah, semua size-nya besar-besar. Pengen kan hasilnya seperti ini?
Pelajari aja analisa tanggal 18. Oke, setelah selesai kopdar hari ini, bisa kembali tonton konten ini ya. Kalau mau hasilnya kayak gini, ini bisa kasih makan warga 1 RW. Emang tengil teman saya ini. Jumat malam dia telepon saya. Ini saya OTW untuk pergi mancing. Kamu di rumah saja ya bikin konten. Nanti saya kirim hasil fotonya. Sialan bener. Sabtu sore dia kirim foto ini. Dia bilang mancing itu kayak gini loh. Rasain kamu nggak ikut. Perlu dibalas nih anak. Oke, saya ambil kertas jadwal yang saya coret-coret tanggal 18 kemarin. Saya akan merencanakan hari pembalasan. Oke, kayaknya perlu dijadwalkan ini hari pembalasan. Kertas ini masih saya simpan, karena besok-besok kalau saya jadi YouTuber sukses, kertas ini pasti saya pigora. Saya pajang di Museum Kov. Saya akan bikin museum yang besar, supaya teman-teman bisa datang. Dan kita bisa kopdar sama-sama di ruang kafenya. Itu namanya impian di siang bolong. Oke lah, saya aminin aja deh. Masa orang nggak punya impian? Mimpilah setinggi langit, supaya kalau jatuh sakit semua. Oke, ini saya lingkari ya hari-hari pembalasan. Tunggu saja pembalasan saya di bulan depan. Di sini ada tanggal 7, 14, lalu 15. Iya, 15 di hari Minggu. Lalu 21 dan 22. Tips membalas teman dengan cara ekonomis yaitu telepon bos. Jadi saya telepon bos saya, bos, ini saya dapat kabar bagus dari kapten bos. Gimana kalau tanggal 7 dan 22 kita berangkat? Bos saya berkata, oke. Maka saya berhasil mancing gratis. Oke, kopdar hari ini saya mau bagi apa saja sih yang saya bawa kalau saya mancing. Maksud tujuan saya kopdar hari ini kurang lebih saya mau bagi ke teman-teman apa yang harus kita lakukan kalau ketika mancing terjadi hal yang darurat atau emergensi. Itu yang jarang dipikirkan oleh angler. Hal itu nanti saya bahas di poin nomor 2. Tapi poin nomor 1 ini ada hubungannya juga sih. Makanya saya mau kasih tunjuk apa saja yang saya bawa. Oke, langsung kita lihat apa saja isi toolbox saya selain peralatan memancing. Oke, ini adalah toolbox saya. Saya membeli toolbox ini di toko bangunan yang ada di dalam mall. Enaknya begini, di atas ini ada ruangannya ya. Di atas ini biasanya saya isi ini ya, kotrek. Jadi kotrek itu untuk mencari lift bait. Yang kedua ini plastik P3K, ada tusuk gigi, ada tisu. Tahu fungsinya untuk apa? Untuk cebok. Lalu ada plester, ada obat mabuk. Kalau ada yang mabuk laut saya kasih ini. Dan ini ada koyo anti mabuk, karena saya punya teman yang hobi mabuk laut, jadi saya selalu sediakan. Oke, saya singkirkan dulu ya. Saya lebih memilih cebok pakai tisu daripada air laut. Oke, di tengah ini ada set metal jig yang pernah saya bahas di kopdar pertama tanggal 7 ya. Jadi kalau saya sampai spot, ini tinggal saya ikat di tali leader saya. Oke, ini tali cadangan kearifan lokal saya. Saya cadangkan satu saja. Lalu ini rokok putih, saya hisap ketika jigging. Ini korek bara. Ini lampu ketika saya bikin rangkaian menuju spot, kan masih gelap. Saya butuh lampu. Daripada saya meraba-raba di dalam kegelapan, takutnya yang saya raba adiknya teman saya. Maka lebih baik saya bawa lampu kecil yang tahan lama. Itu bisa tahan berjam-jam loh. Oke, kita lihat dalamnya. Di sini ada topi mancing saya. Saya suka yang terbuka supaya kepala saya dingin. Lalu ini adalah buff untuk melindungi rambut saya supaya nggak banyak garam. Jadi saya habis pakai buff ini, saya pakai topi tadi. Ini sarung tangan murahan untuk jigging, nggak usah mahal-mahal. Ini adalah topeng untuk menutup wajah saya karena saya males pakai sunblock. Lebih baik pakai ini. Ini anti UV, nggak bikin muka jadi gosong. Saya bukan pria pesolek, saya malas pakai sunblock.
Ini adalah stocking kaki, karena saya selalu pakai celana pendek. Fungsinya melindungi kaki saya supaya nggak lecet semua, kegores-gores kayu gitu kan sakit semua. Kalau ini stocking tangan, supaya tangan saya nggak gosong. Juga untuk melindungi tangan saya dari lecet. Ini reel dasaran saya, Pen Spinfisher 6 yang 2500, yang pernah saya ceritakan di reelnya Bang Amrul. Antasena itu sudah laku ya. Ini reel jigging saya Stradic 3000 FL. Oke. Lalu di sini ada Surya 1 kaleng. Ini saya hisap ketika sudah makan. Saya menghisapnya sambil bernyanyi. Separuh nafasku terbang bersama dirimu. Lagu itu tentang asap rokok. Ini kotak untuk taruh micro jig. Di dalamnya sudah saya sediakan split ring dan solid ring. Di sini ada asis hook. Ini micro jignya kecil-kecil 30 gram. Saya kalau pakai micro jig saya pilih salah satu, asis hook doang atau treble hook doang. Jadi nggak double, kalau double bisa menyangkut sana sini. Semuanya tertata rapi di dalam kotak-kotak yang kedap terhadap air, supaya saya nggak banyak cuci piranti. Lalu ini stok metal jig saya. Sudah saya siapkan satu-satu, tinggal saya ikat ke leader. Jadi cara ngikat saya ini di solid ring ini ya, terpisah, split ringnya ada 2. Itulah cara ala saya, bisa dilihat di kopdar pertama tanggal 7. Cara ini saya adaptasi dari seorang jigger orang barat sana. Hasilnya memang beda, makanya bisa ditonton kopdar tanggal 7 yang pertama kali. Oh, ini lupa saya masukin dulu. Oke, enaknya pakai kotak satu persatu ini apa, barang kita nggak banyak yang korosi. Jadi kita pulang tinggal cuci kotaknya saja. Kalau ini saya kasih nama kotak tang. Seisi kapal saya sudah tahu ini namanya kotak tang. Ini ada spool. Kalau misalnya dasaran nyangkut, tinggal kita tarik-tarik pakai ini. Kita gulung dulu sampai 10 kali. Ini buat sambung leader. Ini grip supaya kita nggak digigit ikan. Ini untuk sambung solid ring. Ini untuk tang lepas-lepas kail dari mulut ikan. Kalau masuknya di insang, saya sogrok pakai ini. Sambil saya lepas kailnya pakai tang ini. Ini tang udah lama ikut saya. Iya ya, sudah jelek sekali nih, korosi di mana-mana. Tapi nggak akan saya buang karena dia setia mengawal saya. Nih korosinya banyak ini. Makanya saya taruh kotak ini supaya toolbox saya nggak kotor. Jadi toolbox saya selalu bersih karena saya ini orangnya bersihan. Lalu di sini ada leader ya. Ini untuk membuat kearifan lokal seperti di kopdar tanggal 7. Ini adalah leader yang selalu saya pasang di PE saya, Galis Absorber 20 lbs. Ini paling enak. Oke, di bawah sini ini namanya kotak untuk mancing dasaran. Jadi isinya peralatan dasaran. Ini Eva ya. Untuk kalau saya bikin rangkaian saya cantolin di sana. Lalu dalam kotak ini isinya apa saja? Yang pertama timah, selalu saya bawa sekitar 1 kilo lebih. Di sini beratnya sudah saya tandai pakai tip X, jadi nggak mungkin hilang. Kalau saya butuh lebih berat saya tahu karena ada tandanya pakai tip X, 125 gram. Yang lainnya ini 110 gram. Nah, jadi teman-teman bisa tiru cara saya, timahnya di tip X. Ditimbang dulu. Lalu di sini nih kail. Saya kalau dasaran selalu pakai kail nomor 8 ya. Nah, ini. Isinya kok banyak karena itu 3 bungkus saya jadikan 1. Nah, ini kili bearing. Kili bearing ini yang selalu saya gunakan untuk dasaran, untuk bikin rangkaian. Bentar lagi saya gambarin model rangkaian saya pakai kili bearing ini. Lagi ngomong kili bearing, saya jadi lupa kalau tadi pagi belum syuting ini. Ini suasananya malam ya, saya pakai lampu. Ini Senin malam jam 8, saya masih ngedit video. Oke, kili bearing itu saya gambar kayak gini. Kalau saya bikin rangkaian dasar saya selalu pakai kili bearing. Kenapa? Karena kili bearing ini enaknya bisa muter-muter karena dia memang bearing, tapi harganya ya memang lebih mahal dari kili biasa ya.
Ini katakan rangkaian T ya, kalau kita bikin dasaran, semua kan pasti sudah tahu. Kili bearing saya pakai di atas dan saya pakai di bawah. Nah, enaknya apa sih kili bearing ini? Nanti saya kasih tahu. Oke, ini kumisnya rangkaian ya. Di sini kita pasang kail. Oke, rangkaian di tiap spot pasti beda-beda. Ada yang kakinya pendek, ada yang kakinya panjang, tergantung medan spotnya. Kalau dirasa nyangkut terus ya kakinya panjangin. Kalau nggak nyangkutan ya pendekin. Namanya juga dasaran. Oke, timah ini selalu saya cantolin di kili bearing yang bawah ya. Sementara di atas ini style saya kan selalu pakai leadernya saya. Ini katakanlah leader ya. Saya selalu hanya pakai solid ring. Jadi kili bearing ini saya cantolin ke solid ring saya. Enaknya apa? Kalau nyangkut sama temen tinggal dicopot aja, lalu kita potong, kita bikin rangkaian baru, kita ambil bearingnya doang. Itu yang pertama. Terus yang kedua, namanya di dalam laut ya, arusnya kayak apa kita nggak pernah tahu. Biasanya muter-muter, kedorong-dorong arus, belum lagi udang kita renang-renang, itu kan biasanya muter-muter rangkaian. Seringkali jadinya kebelit-belit di sini kan. Ini kan biasanya nyangkut di sini paling sering. Kebelit-belit gini kan. Ya kan? Nah, kalau ada kili bearing ini rangkaiannya jadi lincah gitu loh. Karena yang atas muter ada bearingnya, yang bawah muter ada bearingnya. Jadi rangkaiannya nggak diam ngikutin timah. Dia tetap bisa gerak walaupun timahnya diam. Kalau kita nggak kasih bearing biasanya pasti kebelit-belit kayak yang di bawah itu. Saya kasih gambar. Oke. Ini namanya rangkaian dasaran ala KOF. Mau ditiru silakan, mau dicoba silakan. Jadi kurang lebih peralatan yang ada di dalam tas saya ini yang saya beli berulang kali. Selebihnya nggak pernah saya beli. Itu tadi tali leader saya ya, bisa di replay. Tali dasaran saya leader nilon 20 lbs, sama itu tadi gunting untuk memotong tali tersebut. Nah, ini yang terakhir, ini ada hubungannya sama safety. Pernah kebayang nggak kita mancing terus kapalnya tenggelam? Kalau kapalnya tenggelam, kira-kira barang apa yang teman-teman selamatin? Kita nggak doa jelek ya, tapi namanya resiko bisa saja terjadi. Maka saya taruh semua barang penting di kotak ini. Supaya kalau ada apa-apa, saya tinggal pakai jaket pelampung. Lalu saya bawa kotak ini. Oke, kotak ini isinya barang-barang penting saya. Sorry, ini kacamata saya yang keren tadi ya, saya singkirkan dulu. Di sini saya taruh HP. Oke. Saya kok khawatir ini kacamata agak mahal sih. Lensanya bagus. Nggak bisa silau kena matahari. Oke, di sini ada headset Bluetooth ya. Kalau saya pindah spot saya denger lagu supaya saya nggak bosan. Ini ada power bank, bisa ngecas HP 4 kali. Kalau emergency kita ini butuh loh barang-barang kayak gini. Terus selebihnya yang saya masukkan di sini itu apa? Uang, kunci mobil, semua yang penting-penting taruh sini. Biasanya sebelum naik kapal bos saya taruh uang di sini. Ini KOF kamu bawa, nanti kamu kasih bayar ke kapten ya. Oke, jadi kalau emergency misal kapal tenggelam gitu ya, jangan sampai terjadi. Saya nggak selamatin barang yang lain, saya cuma bawa kotak ini. Saya akan tinggalkan Stradic dan spin fisher saya tenggelam di laut. Itu gambarannya sih. Saya nggak lupa bawa kabel tis ya. Kabel tis ini untuk apa? Ya untuk ikat kotak tersebut di live vest saya supaya nggak lepas. Jadi tangan saya bisa berenang, nggak sibuk pegang kotak karena sudah terikat dengan kabel tis ini. Kurang lebih itu isi toolbox saya. Selain saya harus bawa joran ya. Lalu sekarang yang kedua. Ini yang paling penting. Kita harus bawa peralatan safety, yaitu apa? Life vest. Seorang angler harus bawa jaket pelampung. Setidaknya kalau musibah terjadi itu menambah angka harapan hidup kita 50%. Jadi kita terkatung-katung di laut sambil menunggu bantuan datang. Minim-minim kita nggak capek renang karena kita terbantu life vest. Jadi jangan pernah pelit dengan nyawa kita sendiri. Life vest itu harganya nggak sampai 200.000. Kita nggak berharap sih seumur hidup pakai life vest itu, jangan sampai terjadi.
Cuma itu juga ada fungsinya, bisa jadi bantal kalau kita mau tidur, karena empuk. Oke itu ya, selebihnya selain bak leves kita bawa peralatan chef. Jadi tim mancing kita itu ada kokinya. Kita bawa peralatan masak. Fungsinya apa? Ya untuk makan. Selain itu, semisal-misal jangan sampai pernah terjadi. Misal mesin kapalnya rusak, kita sudah di spot jauh dari pantai, mesinnya rusak. Lalu kita harus terkatung-katung semalaman. Masa kita nggak makan? Kita butuh peralatan chef. Minim-minim kompor kecil. Sama air cadangan 2 dus. Jadi kalau kita melaut kita selalu bawa 4 dus. 2 dus kita taruh di ruang mesin. Kita nggak pernah minum itu hanya buat cadangan. 2 dus sisanya kita taruh atas untuk kita minum. Oke itu gambarannya ya, semoga nggak sampai terjadi sih. Kita selalu berdoa dan berharap supaya semuanya aman, damai, sentosa. Oke yang ketiga. Nah, di sini saya mesti belanja kalau mau berangkat mancing. Apa saja yang saya belanjakan? Yang pertama, saya pesan konsumsi. Konsumsi untuk 3 kali makan. Buat apa? Ya buat jaga-jaga kalau mesinnya mati, kita masih ada stok makan. Yang kedua, snack. Yang ketiga, air mineral. Saya selalu bawa 4 dus, botol besar. Kenapa? Ya buat cadangan yang 2 kita minum. Saya pernah lo ngetrip sama satu grup. Kebetulan saya nebeng di grup itu. Ternyata mereka nggak bawa air banyak dan kita hampir mati kehausan itu. Akhirnya saya kapok ngetrip dengan grup itu lagi. Saya nggak mau. Jujur itu hampir mati tuh. Satu kapal kehausan karena waktu itu ada kendala. Oke, di sini saya tulis wisata bahari ya. Maksudnya apa? Pastikan kalau kita pergi mancing keadaannya itu sangat senang, kayak piknik gitu loh. Banyak makanan, banyak snack, banyak minuman, hati pasti senang, mancing pasti enak. Sebaliknya, sedikit makanan, sedikit snack, sedikit minuman, itu pasti hati jadi nggak enak. Itulah kenapa grup kita selalu dicintai sama kapten-kapten. Karena kapten-kapten kalau ngantar kita itu kayak pergi ke pesta. Jadi akhirnya mereka pun memberi kita servis yang terbaik. Kita nggak pernah pelit sama kapten-kapten. Apa yang kita makan, itu yang mereka makan. Apa yang kita minum, itu yang mereka minum. Mau rokok, ambil saja. Jadi rasa kekeluargaan kita dengan kapten-kapten kita itu terjalin dengan harmonis. Sehingga kapten-kaptennya kita bingung sendiri kalau kita nggak dapat ikan. Mereka akan sibuk gimana caranya supaya kita pulang hasilnya full box. Oke, bentar lagi saya kasih tunjuk gimana wisata bahari ala kita ya. Ini kapal yang kita pakai buat mancing. Speaker kompo ada, kerupuk ada. Jadi kapalnya lebar dan kita bisa istirahat enak. Kita mau tidur juga enak, ada bantalnya yaitu life vest kita. Life vest kita ada 1 karung, kita bawa 15 biji. Oke, jadi sangat nyaman sekali. Dan inilah koki kita yang hobinya mabuk laut. Makanya saya kemana-mana selalu bawa obat mabuk laut supaya dia tidak mabuk laut. Karena kalau dia mabuk, maka ikan hasil strike kita tidak ada yang memasaknya. Ini kita sudah mancing di spot, koki kita masih tidur karena kerjanya hanya masak. Ini bodyguard kita. Hobinya joget kalau pagi mumpung ada speaker kompo. Kalau ada bajak laut kita majuin di depan supaya dia berkelahi duluan. Karena kita cekoi obat mabuk laut terus, akhirnya koki kita bisa bertahan dan dia masak tompel asam manis hasil dari strike kita pagi-pagi. Sehingga kita bisa makan enak dan minum kopi panas yang langsung dimasak. Betapa bahagianya kita. Ini suasana kapal kita, kapal ini loteng, jadi di bawahnya ada ruangan kosong untuk masak. Di sanalah koki kita biasanya masak, nggak kena angin, jadi apinya aman. Kalau kita strike pagi-pagi gini, langsung setor ikan ke bawah untuk dimasak. Perut kenyang, hati senang, ikan pun pada datang. Mancing kalau suasananya pesta kan wajahnya bahagia semua seperti kakak ini ya. Nah kalau sudah sore gini kita waktunya pulang, biasanya kita kosongin air es batu di box besar ini.
Lalu ikan-ikan dari box kecil kita pindah masukin ke box besar kayak gini. Duh bang, katanya full box kosong bang. Tunggu dulu, kita tambahin lagi nih ikan tompel. Tunggu dulu, kita tambahin lagi nih ikan kerapu. Tunggu dulu, kita penuhi dengan kakap merah. Jadi box ini isinya ikan doang yang nggak ada es batunya. Biasanya kan lebih banyak esnya daripada ikannya. Kalau kita tidak, karena kita nggak mau pikul box yang berat tapi dalamnya isinya es batu. Kita mau pikul box yang berat dalamnya isinya ikan. Jadi nggak sabar nih balas kelakuan teman saya yang tengil. Lihat saja nanti bulan September, box ini akan saya penuhi dengan ikan. Oke, udah gatel nih tangan, rasanya pingin mancing. Jadi yang saya bagikan di kopdar hari ini, tetap jaga keselamatan ya Kov. Ingatlah bahwa musibah itu bisa saja terjadi, maka waspadalah, waspadalah. Oke, sambil saya tutup acara kopdar hari ini ya aparel saya kalau mau mancing saya selalu bawa jam. Karena jam ini penting, nanti saya bagikan di kopdar berikutnya. Ini baju keagungan saya kalau mancing. Baju gombal yang sudah tipis. Kalau ketahuan orang rumah ini sudah dibuat jadi keset. Ya, di sini banyak lubangnya. Kena puntung rokok. Tapi lubang ini rasanya jadi kayak dingin gitu loh di badan. Karena lubangnya banyak ya. Ini celana pendek saya. Celana murah-murah saja, nggak usah mahal-mahal. Kita nggak sedang pergi ke pesta. Kita mau memancing ikan. Oke, Kov. Cukup sekian ya. Mancinglah dengan nyaman, mancinglah dengan bahagia, bawa makanan yang banyak. Sekian, terima kasih. Bye-bye kok. Waktu telah menunjukkan pukul 11:15 malam. Badan saya sudah capek dan teler mengedit video ini. Sekarang saya mau mandi air panas dan saya mau tidur dengan enak sambil menikmati lagu yang enak ini. Oke, terima kasih Kov. Salam akur persaudaraan anglers Nusantara dari Sabang sampai Merauke. Terima kasih. Bye bye Kov.